Itu. Jadi ada 6 hal yang menjadi sebab diperbolehkannya seorang itu melakukan ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para pemirsa Jagat TV rahimakumullah. Jagat TV adalah TV energi harmoni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua, masih bisa berjumpa dalam kegiatan kita di acara Jagat TV Energi Harmoni. Sholawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada segenap umatnya yang senantiasa mencintai dan mengikuti jejak-jejak sunnahnya hingga hari akhir. Saudara, para pemirsa Jagat TV, TV Energi Harmoni rahimakumullah, bahwa dalam fakta kehidupan manusia, realita kehidupan manusia, itu ada sesuatu yang asik. Orang itu melakukan dosa, enjoy, tapi tahu kalau itu dosa, tapi susah untuk sembuh dari dosa itu. Itu adalah dosa ghibah. Ghibah, menggunjing. Karena menggunjing itu bisa hanya mengatakan orang, wah itu botak teko misalkan, atau botak datang. Itu bilang gitu aja. Itu itu sudah menggunjing. Wah, si botak datang itu, si botak datang itu termasuk menggunjing udah. Artinya mengatakan sesuatu pada orang lain yang orang lain itu kalau mendengar dia tidak menyukai. Itu sudah dikatakan menggunjing. Nah, kalau di kita ada ya istilahnya, mulai dari istilah membuli, kalau di kita itu macam-macam itu kan. Kadang ada orang si pincang misalkan dan lain sebagainya. Itu kalau memang itu untuk menghina, untuk menunjukkan kekurangan seseorang, itu juga termasuk ghibah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala yakhtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Janganlah kalian menggunjing, janganlah menggunjing sebagian kalian pada sebagian yang lain. Apakah kalian suka makan daging saudaranya dalam keadaan mati? Pasti tidak suka. Fakarihtumu, pasti tidak suka. Jadi kalau menggunjing itu Al-Quran memperumpamakan memakan daging saudaranya. Saudaranya wis dinyek wae ngono kan ya. Maka kita dilarang menggunjing. Oleh karenanya, tapi itu perbuatan yang asik. Orang ngobrol ketemu terus kumpul-kumpul, kalau nggak ngomongin orang lain, kalau nggak ngomongin teman kita, nggak ngomongin orang yang kan, ya kelihatannya kok rada kurang afdol gitu ya. Karena kurang afdol. Maka itu
hati-hati. Mending guyon aja lah atau apalah daripada ngomongin orang lain. Namun bagaimanapun saya tidak akan menyampaikan tentang ghibah, itu ghibah bagaimana, larangan ghibah atau apa. Memang ghibah pokoknya itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan mendengarkan ghibah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu, kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 55. Itu apabila kalian mendengar perkataan-perkataan yang mulghoh, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, ya a'radu anhu, tinggalkan kan gitu kan. Nah, itu tinggalkan. Karena semuanya nanti tidak hanya yang ngomong, tapi yang mendengarkan juga kena. Jadi kalau ghibah itu tidak hanya yang ngomong toh, karena kalau mau ghibah nggak ada yang mendengarkan nggak jadi ghibah, ada gitu kan. Mau menggunjing, kok nggak ada yang nanggapi, itu ya nggak jadi gunjing, nggak asik gitu loh. Menggunjing itu asik kalau ada yang menanggapi. Kalau nggak ada yang menanggapi ya nggak asik gitu kan. Maka itu kan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Namun demikian, ghibah menggunjing itu menurut Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin An-Nawawi, itu ada ghibah yang diperbolehkan karena hal-hal tertentu. Jadi tidak semua ghibah kemudian karena ada hal-hal tertentu yang memang mau nggak mau harus membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan aibnya orang lain, mau nggak mau. Imam Nawawi berpendapat bahwa ada 6 hal yang kemudian itu memperbolehkan orang untuk membicarakan, ngomongkan keburukan orang lain, aib orang lain. Yang pertama itu adalah at-tadzalum, karena kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang, gitu kan. Maka kemudian ketika orang didolimi, orang yang didolimi kemudian mengadukan kedzaliman kepada hakim, mengadukan kedzaliman kepada penguasa, kepada polisi misalkan laporan, tentu dia akan memerinci kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan. Misalkan saya tadi pukul sama itu, perbuatan-perbuatan buruknya kan harus disampaikan. Ketika laporan kepada polisi, bikin delik aduan, bikin aduannya, itu kan ada BAP-nya, harus dilaporkan. Maka harus dibicarakan. Kemudian yang kedua itu adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Meminta pertolongan yang tujuannya untuk merubah kemungkaran. Dan untuk menolak perbuatan-perbuatan maksiat atau merubah perbuatan-perbuatan maksiat menjadi benar. Misalkan begini, ini di mall misalkan, di mall itu yang punya otoritas mengingatkan tentang keamanan itu kan security misalkan. Dia punya sistem informasi. Terus ketika ada orang mau mencuri, kalau di kita kan aneh kadang-kadang gitu loh. Di kita itu orang baru ditangkap kalau sudah ketahuan mencuri misalkan gitu kan. Nah, misalkan ada security kemudian lewat CCTV ada orang mau ngutil atau mencuri di mall misalkan. Terus dari siaran itu, "Hei, si itu pakai baju itu, jangan ngambil." Waduh, misalkan gitu kan. Atau apa itu diomongkan.
supaya apa? Ada rasa jera. Tujuannya supaya besok tidak mengulangi. Enggak. Kalau di kita itu kan, kalau ngutil misalkan di mall itu kan paling-paling nanti keluar dipepet sama sama security, pepet, taruh di kamar, di ruangan, diinterogasi, kemudian suruh ngembalikan atau dilaporkan ke polisi misalkan kan gitu kan. Ada dua opsi misalkan, disuruh bayar barang yang sudah diambil dengan berapa kali lipat, atau dilaporkan ke polisi misalkan. Nah itu kan efek jerahnya di mana? Paling dia misalkan besok, wah ini kan bejone awak untungnya pas nasibnya aja ketahuan. Nah kalau nggak ketahuan kan masih enak. Tapi kalau misalkan orang itu diumumkan, bahasanya gitu kan, maka al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil ma'asi. Itu jadi untuk merubah kemaksiatan, untuk merubah kemungkaran, supaya orang itu kemudian jera. Hanya ditunjukkan bahwa si pakai baju ini, si itu. Orang kan mandang semuanya. Satu orang itu kan mandang semuanya. Oh itu ya, itu tukang curi. Besok itu dia main nyuri wisin meneh. Oh cuman kadang-kadang nyuri. Main lu ngomong mal kadang-kadang isin. Kepatok kok sudah tahu. Ada misalkan. Jadi kalau punya tujuan itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya itu hanya mempermalukan, itu haram. Kalau tujuannya hanya mempermalukan, itu haram. Tapi kalau tujuannya itu untuk supaya dia berubah, supaya dia menjadi baik, itu diperbolehkan. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta. Al-istifta itu memohon fatwa. Misalkan begini, mohon fatwa. Tentu kalau mohon fatwa itu kepada ahlinya. Jangan mohon fatwa kepada orang yang tidak ahli. Orang itu sekarang aneh kadang-kadang. Punya masalah keluarga, masalah pribadi, cerita kepada teman yang belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tapi justru teman yang dicurhati itu malah nambah masalah. Aneh itu orang sekarang itu. Jadi cerita, istri saya tuh begini, suami saya tuh begini. Wah, kalau saya punya istri kayak gitu, sudah saya cerai. Itu nambah masalah kan gitu kan. Cerita sama orang lain, saya punya suami saya tuh begini, suami kayak gitu, buang saja. Itu kan repot itu. Jadi istifta itu mohon fatwa itu ya kepada ahlinya, kepada ulama kalau memang kaitan dengan agama. Kalau tentang psikologis ya minta fatwanya ya kepada psikiater misalkan. Kalau kaitan dengan hukum ya dengan ahli hukum. Oh, saya punya hukum kaitan dengan ini. Bilangnya minta fatwanya sama tukang rujak misalkan. Ya tambah dirujak malahan. Ya kan nanti penjual rujak dicurhati masalah hukum, ya malah dirujak malahan, dirujak tenan masalahnya kan gitu kan. Jadi istifta itu boleh karena minta fatwa itu tentu pasti mengungkapkan keburukan-keburukan orang lain. Karena punya masalah misalkan, saya punya masalah hukum kaitan dengan tanah saya diserobot oleh saudara saya misalkan, otomatis kan membicarakan keburukan saudaranya yang telah menyerobot tanahnya. Kaitan dengan KDART misalkan. Seorang istri dipukul sama suaminya misalkan. Minta nasihat, ini gimana sikap saya? Jadi minta nasihatnya kaitan dengan agama, minta nasihat kepada kiai. Kalau memang dari sudut pandang agama, dari sudut pandang hukumnya minta nasihat kepada ahli hukum. Kalau kaitan dengan psikis, dengan psikolog, ya psikiater lah. Saya tuh kalau dengar berita begini, hati saya berdebar-debar, misalkan gitu kan. Kalau saya saya tuh jadi gemetaran, itu kenapa ya? Misalkan gitu kan. Itu minta ke psikiater, apalah ya. Ya kepada ahlinya lah. Jangan kemudian minta fatwa kepada yang orang ahli ini. Orang rampung malah bubrah, terus kadang-kadang malah omongan kita, curhatannya itu diceritakan pada orang lain.
malah terus tersebar kemana-mana. Kemudian yang keempat itu adalah tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatihim, memperingatkan orang muslim supaya dia tidak terkena keburukan dan memberi nasihat, memperingatkan. Contohnya misalkan begini, Mas Nadzib misalkan itu sedang dekat sama seorang perempuan. Nah, perempuan itu kebetulan tetangga saya, misalkan gitu kan. Kebetulan tetangga saya dan saya tahu persis hal ehwal kondisi dia, perilaku dia setiap harinya bagaimana, saya tahu persis. Maka kalau saya kenal dengan seseorang, Mas Nadzib misalkan, itu saya punya hak untuk memperingatkan Mas Nadzib. Mas Nadzib, hati-hati. Itu perempuan begini, dan begitu. Tujuannya bukan untuk menghancurkan hubungan misalkan, tapi tujuannya untuk memperingatkan supaya Mas Nadzib tidak tertipu. Loh, sekarang itu kan makanya saya pernah nonton film itu. Jadi semakin cantik perempuan itu semakin daya tipunya semakin dahsyat katanya. Itu kan bahaya. Jadi tipu daya perempuan itu kan bahaya. Itu menurut ceritanya bapak mbah kita itu Nabi Adam itu juga tergelincir itu kan juga karena bukan dia masih kuat digoda sama setan itu kan masih kuat kan gitu kan. Tapi faktanya juga nggak kuat menerima rayuannya perempuan, rayuan istrinya kan nggak kuat juga kan gitu kan. Hati-hati Mas, hati-hati. Misalkan gitu, itu boleh memperingatkan supaya tidak kena tipu, tidak terus salah pilih jodoh misalkan. Yes. Itu tujuannya hanya itu. Kadang ya tapi ya hati-hati. Engko ndak dikirone kalau misalkan masih sama-sama mudanya ya harus hati-hati. Walah kan ndak dikiranya malah malah hasud, pengen dapat pengen menghancurkan hubungan, kemudian istilahnya pagar makan tanaman. Istilahnya itu atau apalah istilahnya itu anak-anak muda itu saya sudah lupa. Saya sudah lupa dengan masa muda saya soalnya. Terus kemudian yang kelima itu ayakuna mujahiran bifasqihi au bid'atihi kal mujahiri bisyurbil khamri. Apabila orang yang digunjing itu dia jelas melakukan kefasikan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti dia suka minum minuman keras tapi di hadapan orang lain. Jadi suka minum minuman keras di hadapan orang lain. Kalau dia sudah ngedeng, bahasa orang Jawanya ngedeng itu dia sudah terbuka di muka umum melakukan kemaksiatan, ya sudah. Di muka umum melakukan kemaksiatan ya artinya itu kita boleh sebagai contoh nanti. Jangan seperti si A yang suka minum khamr. Jangan seperti si B yang suka begini begitu. Karena memang dia sudah melakukan kemaksiatannya secara terbuka, maka bisa dijadikan contoh misalkan. Kemudian yang keenam itu adalah at-ta'rif. At-ta'rif itu sebagai identifikasi lah cara orang Jawanya titenan. Untuk menyebut misalkan ada orang memang punya ciri khas peyang misalkan, peyang, kepalanya peyang misalkan. Lah, karena namanya sama, namanya misalkan kalau saya dulu di pesantren itu ada banyak nama yang sama itu namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid itu seangkatan saya itu setahu saya ada 3. Abdul Hamid itu ada 3. Terus manggilnya gimana? Maka dipanggil Abdul Hamid A, gitu. Terus Abdul Hamid B itu dari singkatan Brintik, emang rambutnya Brintik, gitu kan. Jadi Abdul Hamid Brintik, misalkan si Brintik datang, nah, misalkan. Tapi memang itu bukan untuk menghina, tapi sebagai takrif tadi, bahwa si Abdul Hamid itu yang Abdul Hamid yang B, yang Brintik tadi. Yang ketiga itu adalah
eh, Abdul Hamid celat misalkan, si celat, Abdul Hamid yang celat, kan identifikasi. Daripada keliru, wah bisa kan gitu. Daripada keliru, wah gitu kan. Itu at-ta'rif, itu diperbolehkan. Nah, kalau tidak dengan tujuan yang keenam tadi, maka haram hukumnya melakukan ghibah. Itu. Jadi ada 6 hal yang menjadi sebab diperbolehkannya seorang itu melakukan ghibah. Artinya ada tujuan-tujuan di sana. Tujuan yang pertama adalah at-tadzalum karena kedoliman yang dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah berharap akan ada perubahan kemungkaran, akan berubahnya kemaksiatan yang dilakukan menjadi baik. Kemudian yang ketiga adalah memohon fatwa. Dan yang keempat itu adalah memperingatkan, memberitahu saudara kita, non-muslim supaya tidak cilaka, memberi nasihat kepadanya. Kemudian yang kelima, sebagai contoh, karena orang itu telah secara terbuka melakukan kemaksiatan. Kemudian yang keenam itu sebagai identifikasi, karena namanya sama, banyak yang sama, kemudian ciri khasnya apa? Sebagai ciri khas lah ya, identifikasi itu sebagai ciri khasnya apa? Misalkan gitu kan. Ya, ini semoga menjadi pengetahuan bagi kita, bagi hati-hati untuk kita. Hati-hati kalau kita sedang kumpul, ya jangan suka melakukan ghibah. Jangan suka melakukan ghibah. Kalau kita kumpul harus ngomong, mendingan kita ngomong hal-hal yang lucu, cerita-cerita yang menggembirakan, ngomong-ngomongan yang tidak membicarakan orang lain. Kecuali dengan tujuan-tujuan yang 6 itu tadi. Terima kasih, saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekurangan. Semua itu karena kebodohan dari saya sendiri, dan apabila ada kebaikan-kebaikan yang dapat diambil dari apa yang sudah saya sampaikan, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.